Suaranya terdengar? Oh ya, sudah. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eh, online training on Python programming eh, dengan tema masih dalam kaitan machine learning, yaitu tentang classification. Kepada narasumber dipersilahkan untuk memulai materi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir ya pada kali ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas? Halo? Sudah. Oke. Saya share screen. Oke, terlihat ya screen saya ya. Kita langsung mulai saja. Jadi seperti yang sebelumnya telah disampaikan ya. Jadi apa itu kecerdasan gitu kan? Apa itu kecerdasan? Apa itu machine learning? Apa itu data science gitu ya dan sebagainya. Jadi sederhananya kecerdasan buatan itu kita semacam membuat kecerdasan gitu ya. Definisi kecerdasan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya kira-kira untuk mudahnya ya, orang bisa dikatakan cerdas jika seperti ini, orang dikatakan tidak cerdas bila seperti ini gitu kan. Dari situ dapat semacam clue apa sih kecerdasan gitu kan yang dimaksud di sini. Nah pada umumnya kecerdasan buatan itu untuk di machine learning sendiri ada 3 jenis kan, 3 jenis besar ya. Ada klasifikasi, ada supervised dan unsupervised. Tapi yang supervised itu ada 2, yaitu regression dan klasifikasi. Jadi problemnya itu ada problem regresi ini sudah ya di sebelumnya. Kemudian ada problem klasifikasi, kemudian ada reinforce. Ini kita tidak bahas ya. Kemudian ada satu lagi yang clustering supervise ya. Sedangkan regresi dan klasifikasi ini masuk ke supervised learning. Oke, nah
apa namanya problem di supervised learning itu kan ada regresi dan klasifikasi. Tapi kapan kita harus regresi, kapan kita harus klasifikasi? Nah, jadi mungkin mengingatkan ya yang kemarin itu. Jadi kalau seandainya ada apa namanya ada data buah itu, misalnya data buah apel dan jeruk gitu ya, kita udah tahu apa namanya labelnya, bahwa kalau buah seperti ini itu apel, kalau buah seperti ini jeruk gitu kan. Kemudian kalau dan sebagainya gitu. Nah, apakah itu masuk regresi ataukah masuk klasifikasi? Nah, kemudian misalnya ada problem lain, misalnya saya punya data anak apa namanya, saya punya data misalnya lebar perut anak gitu ya, lebar perut anak, dan saya punya tingginya gitu. Nah, ketika lebar perut anak itu menjadi fitur dan perut tingginya itu menjadi target atau tujuan dari apa namanya kecerdasan itu dibuat gitu ya, apakah itu masuk regresi ataukah masuk klasifikasi gitu. Nah, biasanya untuk regresi ini ketika labelnya itu continue, sedangkan klasifikasi itu ketika labelnya itu discrete. Oke. Jadi kalau problem seperti yang tadi saya sebutkan tentang ini apel atau jeruk gitu ya, itu lebih ke klasifikasi kan. Tapi kalau problem misalnya apa namanya, misalnya apa ya yang regresi harga rumah gitu kan, kita punya data luas tanah, kemudian jumlah kamar, kemudian jumlah pintu, jumlah jendela dan sebagainya gitu kan, kemudian ada harganya gitu kan. Nah, harga kan bisa berapa saja ya, dari 0 sampai harga maksimum gitu kan. Nah, biasanya kalau yang kasus kayak gitu tuh masuk ke regresi. Setidaknya klasifikasi yang tadi yang discrete. Jadi membentuk suatu kelas gitulah istilahnya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita lanjut. Nggak ada ya? Oke. Salah satu algoritma paling terkenal ya dan sering dipakai, terutama misalnya para fisikawan gitu kan, itu untuk diklasifikasi itu ada support vector machine. Atau disebut sebagai SVM. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas support vector machine ini. Jadi algoritma klasifikasi itu ada banyak sekali, dan yang salah satu yang paling simpel adalah support vector machine. Mudah-mudahan nanti dengan teman-teman sedikit memahami ya tentang support vector machine ini, akan mendapatkan gambaran, oh ternyata tuh algoritma klasifikasi itu kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, kemudian apakah algoritma klasifikasi ini hanya berlaku untuk tabular data? Tidak ya. Jadi teman-teman tuh bisa saja mempunyai data teks, kemudian diklasifikasi, mempunyai data gambar, kemudian diklasifikasi, data video, kemudian diklasifikasi, kemudian punya data apa namanya audio, bahkan bisa juga ini semua ya, semua jenis data itu bisa kita, maksudnya apa namanya supervised learning ini tidak hanya melulu soal tabular data ya, tapi semuanya gitu. Oke, kali ini nanti saya coba apa namanya from scratch ya untuk SVM, kemudian nanti misalnya pakai SVM tapi untuk classifier, karena SVM ini sebenarnya tidak hanya untuk klasifikasi ya, bisa untuk regresi dan sebagainya gitu. Oke,
Ini package yang kira-kira dibutuhkan ya untuk apa namanya, membantu kita. Oke, ini kira-kira ya, ada Seaborn, ada MATLAB, ada SciPy gitu kan. Kalau teman-teman bingung ini caranya gimana sih untuk apa install Seaborn gitu kan. Nah, teman-teman bisa di Google gitu kan. Tinggal misalnya yang memakai Conda install Seaborn gitu kan. Nanti pilih yang dari ini, yang dari Anaconda ya. Ya, seperti ini. Jadi nanti di terminal teman-teman semua yang sudah aktif apa informannya ya, tinggal Conda install Anaconda Seaborn. Kemudian untuk yang pakai pip, ya tinggal ini aja ya, googling pip install Seaborn. Yang dari PyPy biasanya itu. Sini ya, pip install Seaborn. Ya, Seaborn ini sebenarnya mirip-mirip Matplotlib, cuman ada beberapa fungsi yang lebih disimpelkan di sini. Oke, sekarang data ya. Jadi kali ini saya ambil dari sini ya. Saya ambil dari source ini. Karena cukup jelas ya, cukup jelas di sini, cukup jelas untuk apa namanya, step by step bagaimana faktor mesin dibuat gitu. Oke, jadi yang pertama kita perlu data. Data. Ini saya ikutin dari ini ya, dari web tersebut. Datanya kira-kira seperti ini. Nah, problemnya adalah bagaimana kita mengklasifikasi data ini gitu ya, membuat kecerdasan buatan untuk apa namanya, nanti dia itu memiliki kecerdasan untuk membedakan titik ini itu apa -1 atau 1 gitu labelnya ya. -1 atau 1 itu bisa beragam kan, bisa jeruk dan apel gitu kan. Tapi di sini kan sederhana saja, atau -1 kemudian cuma 2 dimensi gitu kan. Oke. Nah, jadi untuk membuat algoritma tadi kita apa namanya, kenalkan yang disebut dengan objective function. Untuk teman-teman yang tidak begitu matematis gitu ya, tidak apa-apa, nanti ini didengarkan saja ya, nanti di sesi-sesi apa akhir-akhir nanti insya Allah apa implementasi yang mudahnya gitu ya. Ini biar ngerti aja kira-kira seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi syntax. Oke, ini harusnya maaf. Nah, jadi SVM ini sebenarnya memaksimalkan Lagrange dual ya, seperti ini. Jadi ini persamaannya. Dari mana persamaan ini didapatkan? Ya ada historinya ya. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri kira-kira dari mana sih, gitu kan? Oke. Nah, dalam Python gitu kan, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini kan perjumlahan i dari i sampai sesuatu, k sampai sesuatu gitu kan.
IK T1 T2 ini ada di sini ya. Jadi ini alfa ke I, alfa ke A, T ke I, T ke A, kemudian antara XI dan XA itu di dot ya, karena kan transpose dikalikan itu ya, dari dot dari X ke I dan X ke A. Nanti hasilnya dikalikan 0,5 dan sebagainya itu. Oke, itu objektif fungsinya ya. Kemudian sekarang jadi constraint-nya ya. Constraint dari persamaan ini adalah ya tidak sembarang ya, tidak sembarang ada constraint-nya, yaitu seperti ini kira-kira. Jadi untuk AI-nya ini itu dari 0 sampai dengan C, bilangan tertentu. Kemudian jumlahannya AI dan T itu harus sama dengan 0. Intinya dia independen secara linear. Kemudian ini kan dapat jadi seperti ini ya, dan seterusnya gitu. Dalam matematika kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian jadi kita pakai ini ya, linear constraint dari apa namanya, dari scipy.optimize. Oke, kemudian sekarang kita definisikan batas ya. Ini kan harus dari 0 sampai dengan C kan. Nah, batasnya berapa gitu kan. Contoh misalnya C-nya itu 10 gitu. Ini kan cuma batas ya dari 0 sampai dengan 10 gitu ya. Ini kan dari 0 sampai dengan C gitu. 10 terus dan kita harus nyari nih alfanya berapa kan masing-masingnya ini kan. Nah, jadi kita yang 5 gitu. Ini alfanya yang didapatkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya gitu. Jadi alfa ini 1 sampai dengan 10 tadi. Oke, kemudian sekarang kita menentukan hyperparameter. Hyperplane. Oke. Nah, hyperplane-nya itu di apa namanya? Didapatkan dengan dari persamaan ini ya. Dengan apa? Beta transpose X tambah W0 sama dengan 0 dengan W sama dengan seperti ini dan W0 sama dengan seperti ini ya. Nah, untuk di Python-nya kira-kira seperti ini. Oke, didapatkan ini apa namanya, W-nya, weight-nya ya. Kemudian gitu. Untuk W0-nya ini ya. Jadi ini kan alfa I, TI, XI, XI ya. Tinggal dijumlahkan dari I sampai dengan M gitu kan. Dengan M adalah panjang dari data gitu kan. Kita buat untuk W-nya TS minus gitu kan. Ini ditambah TS minus dan sebagainya gitu. Transpose sudah. Oke, dapetin W0-nya dan W-nya. Nah, kemudian kita labeli kan setiap data ya. Labeli.
Labelnya gimana? Jadi ketika kita sudah mendapatkan W0 dan W, ya kan, W ini dan W0, maka kita bisa melabel itu apa namanya, suatu data itu masuk ke kelas -1 atau 1 gitu. Oke, kemudian ini fungsinya. Ya, jadi tadi ya data kita kalau kita apa namanya predik gitu kan, hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung errornya, error atau input error ya, misklasifikasi ya, misclassified atau titik yang salah dijelaskan. Oke. Ini ada sekitar 22 titik yang salah dikelaskan ya dengan ini ya, dengan apa C tadi sampai 10. Oke. Dari sana kita coba plot kan hyperplane-nya biar kita mudah ya. Kemudian kita lihat ya. Jadi kita mulai dari awal, tapi sekarang C-nya itu 100 bukan 10 ya. Tadi kalau 10 kan apa namanya seperti itu ya. Nah ini hasilnya nih kalau ini ya, kalau 100. Jadi yang di tengah ini adalah vektor classifier-nya, dan sebelah sini dan sebelah sini adalah vektor apa namanya classifier-nya gitu. Jadi data-data yang tadi itu yang ini tuh itu diklasifikasikan seperti tadi ya, seperti ini gitu. Oke, nah kemudian ternyata si C ini tuh bisa berpengaruh ya terhadap klasifikasi ini ya. Misalnya kita membuat data lagi, ya seperti ini dengan standar deviasi sampai 1 dengan labelnya seperti itu. Ini datanya, dari data-data kita sekarang lebih banyak ya daripada tadi. Tadi kan cuma dapat titik itu banyak contoh ya. Ini lebih bagus datanya untuk kita coba. Nah, dari situ kita coba C-nya 1 pangkat 1 E-2 100 sama 1 E5 ya. Kira-kira seperti apa? Ini agak lama ya. Untuk C1E-2 itu seperti apa? Untuk C-nya 100 seperti apa? Untuk 1 E5 itu seperti apa? Jadi penentuan C ini sangat menentukan nanti hasil dari klasifikasi kita. Sambil menunggu, monggo kalau ada pertanyaan. Ini ada Mas pertanyaannya Mas di type. Monggo. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, perbedaan SVM dengan metode regresi klasik seperti logistik itu apa ya Pak? Terima kasih. Kalau apa tadi logistik klasik? Ya, perbedaan SVM antara SVM perbedaan sama SVM dengan metode regresi klasik seperti logistik itu apa ya Pak? logistik. Saya kurang tahu sih apa namanya detailnya di dalamnya ya. Cuman kebanyakan itu memang dia solving apa namanya problem different area ya. Misalnya mungkin support vector machine seperti ini ya, dia itu kurang bagus ketika datanya itu tidak separabel gitu. Sedangkan yang misalnya dari tree, kemudian apalagi ya itu sangat bagus ya untuk apa namanya mengklasifikasikan data-data yang dia itu tidak separabel ya, gitu. Tapi mungkin nanti bisa cari sendiri ya di internet kira-kira apa sih perbedaannya gitu. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Untuk saat ini hanya masih itu saja Pak. Oke.
Oh, ini metode regresi ya. Perbedaan SVM dan metode. Jadi SVM kan di sini konteksnya kita saat ini itu untuk klasifikasi, sedangkan regresi itu dia untuk regresi gitu. Kasih seperti logistik itu apa ya? Saya kurang paham sih pertanyaannya apa ini. Tapi regresi ada logistik regression ada gitu kan dan sebagainya. Jadi bisa dicari sendiri. Atau mungkin diizinkan bertanya biar lebih jelas kira-kira apa pertanyaannya. Bisa raise hand Mas atau Mbak ya? Artika Mardianti, Mbak ya, Mbak Artika Mardianti. Monggo raise hand terus mungkin kita bisa ngobrol. Iya Pak. Yap, monggo. Kan kalau di regresi logistik cluster kan regresi Ada logistik itu bisa juga untuk klasifikasi. Halo, maaf kurang jelas suaranya. Halo? Ya. Coba ulangi lagi tadi gimana? Metode regresi logistik itu kan bisa digunakan untuk klasifikasi. Nah, kalau SVM itu sama bagaimana? dia, sama itu klasifikasi SVM. Cuman lebih advance begitu ya? Kenapa? Lebih apa? Lebih advance. Enggak sih, ini paling dasar sih. Oh. Ini soalnya yang saya pelajari regresi logistik, belum tahu tentang SVM. Oke. Jadi sebenarnya di luar sana itu ada banyak sekali algoritma klasifikasi ya. Jadi mulai dari yang paling simple sampai yang paling advance itu. Sebenarnya SVM ini juga bisa untuk regresi. Kemudian kita bisa pakai decision tree dan sebagainya gitu. Atau yang lebih tinggi dari, bukan lebih tinggi ya, lebih mungkin kakaknya decision tree itu pernah dengar ini apa namanya random forest classifier. Itu juga bisa dan cukup bagus ya. Jadi sebenarnya setiap algoritma biasanya mereka tuh menyelesaikan satu problem yang ada di data science ya. Ada yang mencoba menyelesaikan separabilitas gitu kan. Ada yang mencoba menyelesaikan misalnya komputasinya cepat gitu-gitu. Jadi kita sebagai data scientist sebaiknya memang tahu ya itu untuk apa begitu. Kalau yang di sini kasus SVM ini dia kasusnya ya separable gitu ya dan simple gitu ya seperti ini. Nanti dan linear ya di sini kan support faktornya linear dalam artian dia bisa diseparasi hanya dengan satu garis ini gitu. Nanti saya coba tunjukkan untuk yang tidak bisa diseparasi dengan satu garis seperti ini. Oke. Kalau klasifikasinya lebih dari 2 bisa digunakan itu Pak? Bisa SVM bisa. Secara umum bisa ya. Makanya disebutnya hyperplane bukan apa namanya? Hyperplane kan lebih dari 2 ya itunya. Lebih dari 2 dimensi gitu. Cuma di sini ditunjukkan biar kelihatan gambarnya kita 2 dimensi dulu gitu. Oke. Terima kasih. Kita ini sudah dapat hasilnya ya untuk yang SVM ini. Jadi untuk yang C 0,01 atau E pangkat minus 2, 1 kali 10 pangkat minus 2 gitu maksudnya ya. Kalau E5 itu 1E5 jadi 1 kali 10 pangkat 5 gitu. Nah, ini errornya 2,5%. Ya kan? Terus total support faktornya ada 40. Ya. Mohon maaf ada lagi dari Mas Ilham. Monggo. Untuk mereview ulang parameter yang dicari pada metode SVM dan parameter tersebut untuk apa? Parameter penting yang dicari itu W tadi ya. W0 sama W ya yang dicari. Sama C. C itu untuk apa namanya?
untuk kan ya mungkin orang bilang kayak apa namanya itu underfitting ataupun overfitting gitu. Nah ini itu contoh yang kita bisa bilang dia underfitting ya. Kemudian kalau yang ini kan dia cenderung overfitting. Nah yang pas mungkin sekitar 100 ini, C-nya 100. Nah W dan W0 itu kan semacam bobot ya, seperti Y sama dengan MX plus C itulah. Itu yang dicari. Cuma di sini berupa matrik ya, lebih dari apa namanya? Lebih dari satu apa namanya? Komponennya gitu. Jadi ini apa? Persamaan ini ya. Ada W, ada W0. Jadi kalau kita sudah mendapatkan W dan W0, ya kita sudah bisa melabeli suatu data itu masuk ke klasifikasi mana gitu, kelas yang mana gitu. Oke, ada lagi ya pertanyaan? Untuk sekarang itu dulu, Pak. Oke, itu ya. Jadi penentuan C ini sangat berpengaruh, gitu kan? Jadi kalau semakin tinggi C, marginnya itu semakin kecil. Jadi semakin kecil juga salah klasifikasinya gitu ya. Ini untuk C yang 100 errornya itu 0 gitu. Tapi ketika C-nya sama dengan 0,01 ada error 25% gitu. Jadi semakin tinggi C-nya semakin bagus. Cuman kan semakin tinggi C kan semakin besar komputasi kan. Ini kalau C-nya 100.000 gitu ya, sama dengan ini ya, 0 gitu. Cuma kan ini komputasinya apa namanya besar gitu. Jadi kita sebenarnya harus disimulasi gitu ya, ketika C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3, C-nya 4 gitu kan. Aku tadi ya C dari minus tadi C1 kali 10 pangkat 2 gitu, 10 pangkat minus 2, maka nanti ketahuan grafiknya gitu kan. Misalnya plot antara C dan error gitu kan. Nanti pada error pada C-nya berapa sih errornya itu udah 0 gitu ya. Nah, itu kita stop itu. Jadi kita harus sampai C juta atau C berapa gitu ya. Ini sampai C 100 sudah cukup nih, errornya udah 0 gitu kan. Bahkan mungkin tidak harus sampai 100 ya. Mungkin cuma 50 berapa sudah selesai gitu. Itu concernnya di komputasi aja. Oke, itu tadi ya untuk apa namanya SVM. Jadi intinya SVM itu seperti ini, kita mencari satu garis di data, kita mencari garis classifier ya. Benar. Ini. Oke, loadingnya lama tadi. Tadi mana datanya? Datanya itu ini kan. Nah, ketika kita punya data seperti ini dengan apa yang merah magenta itu -1 dan hijau itu 1. Nah, kita tuh sebenarnya mencari garis aja, garis yang memisahkan, garis yang paling representatif untuk memisahkan kedua apa namanya buah grup ini ya, grup yang merah magenta sama yang hijau. Seperti itu aja sebenarnya. Parameter yang dicari adalah C, W, dan W0. Oke, nah sekarang misalnya kan kita kalau secara praktikal ini kan nggak praktis ya. Ini kalau teman-teman pakai untuk data lain bisa error kan, apa namanya programnya di atas ini karena sangat custom, hanya untuk kebutuhan data yang seperti ini gitu ya. Nah, keperluan praktis tentu saja kita bisa aja tinggal pakai package-package yang ada. Tinggal memakai package-package yang ada. Oke, misalnya di sini ada data di sini ya, social network ads. Ini ada data ya, apa namanya? Maaf tadi itu ya terputus ya. Jadi gini intinya, meskipun ini menunjukkan gimana sih prosesnya gitu ya, tapi kan tidak terlalu praktikal ya untuk kita
bekerja kan, kecuali kalau ada kasus khusus yang memang kita perlu custom gitu kan. Nah, praktisnya gitu kan, kita memakai package yang ada gitu. Misalnya di sini kita nanti mencoba pakai SVM tapi dengan yang ada di SciPy gitu ya. Ini dengan data social network edge, ada estimated salary sama package. Jadi untuk orang dengan umur tertentu dengan estimasi gajinya berapa, dia akan membeli apa enggak gitu ini. Jadi orang udah punya data nih, misalnya dia kalau umurnya 19, salarinya sekian, dia beli apa enggak sih? Gitu. Oh, dia enggak beli. Gitu. Nah, jadi ada yang kalau umurnya 50, gajinya sekitar 20.000 gitu kan, dia akan beli gitu. Nah, apakah problem-problem seperti ini yang sesimpel seperti ini penting gitu ya di dunia bisnis? Ini sangat penting sekali kan. Jadi seandainya teman-teman punya apa namanya CCTV untuk memprediksi untuk memprediksi kira-kira orang itu umurnya berapa gitu kan. Nah, ketika kita sudah bisa memprediksi dia umurnya berapa, kemudian kita estimate salarinya berapa gitu kan, kita sudah bisa estimasi salarinya juga berapa gitu kan, maka kita bisa tahu dia mau beli atau enggak gitu di suatu item gitu kan. Jadi itu besar ya impact-nya di dunia bisnis ya, hal simpel seperti ini. Oke. Jadi targetnya itu ini kalau kita lihat ya, dia hanya 1 dan 0, 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu tidak beli, kalau 1 itu beli gitu. Oke. Nah, ini kan kita punya 3 kolom ya. Parameternya itu S dan estimated salary dan targetnya itu forecast gitu kan. Jadi kita bikin seperti ini misalnya untuk memudahkan nanti. Oke, jadi kita translate data frame tadi dengan test size 0,2 misalnya, kita dapetin total panjang data seluruhnya adalah 400 ya. Kemudian tesnya kita dapat 80, yang untuk trend dapat 320. Nah, kita pakai standar scalar untuk preprocessing. Nanti saya coba tunjukkan ya, kalau pakai preprocessing dan enggak, kira-kira ada nggak sih ngaruhnya gitu ya untuk kasus ini gitu. Ada kasus yang ngaruh, ada kasus yang enggak gitu. Jadi ini kita coba bikin standar scalarnya, karena kan tadi datanya masih ini ya, edge-nya kan ya 0 ya, kira-kira ya 0 sampai 60 70 gitu kan. Kalau estimasi kan puluhan ribu gitu kan, itu kan timpang ya. Seharusnya kan kalau secara teori itu kurang bagus ya kalau dibuat langsung dimasukkan ke mesin learning untuk training. Tapi kita coba nanti apakah benar itu tidak bagus kalau langsung dimasukkan dan perlu processing kan. Oke. Yep. Ini itu kita transform train dan tesnya. Ini data tesnya seperti ini ya. Jadi ini edge-nya, ini hasil salarinya. Kemudian setelah ditransform, dinormalisasi tadi ya, di standar scaling kan menjadi seperti ini. Nah, kemudian jadi kalau sebelum di scale, kalau kita lihat min max-nya untuk edge dan estimated salary itu kan seperti ini, dari 18 sampai 60 dan gajinya itu sekitar 15.000 sampai 150.000. Nah, tapi setelah di standar scaling kan ya, menjadi ya hampir rata kan antara edge dan estimated salary ya.
Jadi min 1,9 sampai 2-an gitu kan. Ini juga sama, min 1-an sampai 2-an gitu. Oke, nah yang kita pakai adalah SVM, tapi yang untuk classifier ya kan, dari Scala. Jadi ini mudah sekali gitu ya pakai ini. Daripada tadi yang di atas kita harus bikin sendiri gitu kan. Oke. Nah, kita pakai, jadi sebenarnya SVC ini bisa digunakan untuk yang yang linear dan tidak linear juga gitu. RPF ini untuk yang tidak linear. Kenapa kita pakai yang tidak linear? Karena kasus kita ini sepertinya tidak linear gitu. Oke. Ketika kita sudah buat classifier-nya, ini inisiasinya gitu kan. Kemudian kita training gitu. Oke, cepat sekali trainingnya. Nah, saya juga membuat classifier kedua ya. Ini untuk kan kita mau mencoba mengetahui ini dengan di preprocessing dulu dan tidak, apakah ada bedanya gitu kan. Untuk classifier ini adalah yang setelah di scale itu, sedangkan ini yang tidak di scale. Nanti kita lihat kira-kira ada bedanya nggak sih akurasinya. Oke, nah ini kita predik untuk yang scale ya, hasilnya prediksi satu ini. Jadi kita punya edge scale, assessment salary, kita training, kemudian hasilnya itu untuk dibangun prediksi. Ini hasil prediksinya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas di proses ini bisa ditanyakan ya. Monggo. Ini saya buat data frame biar mudah. Nah, prediction 2 ini itu dari data edge dan estimasi salary langsung mendapat model, yaitu classifier 2 tadi ya. Kemudian untuk prediksi hasilnya prediksi 2 gitu. Oke. Kemudian kita tes ya. Kita coba untuk tes pada pada data baru untuk classifier gitu kan, dan untuk classifier 2. Classifier 2 itu yang langsung tadi tanpa preprocessing. Jadi seperti ini kira-kira ya. Ini prediksi dari yang pakai preprocessing, yang ini tidak pakai preprocessing. Oke, kemudian nah, tahunya kita seberapa bagus model kita, gitu kan? Kita kan perlu tahu nih seberapa bagus sih sebenarnya model kita. Nah, kalau di regression kan kemarin ada R-square gitu kan, dan RMSE gitu kan. Kalau di clustering mungkin kita akan pakai Shurrit gitu kan. Nah, kalau di sini kita pakai akurasi. Ini yang paling sering orang bilang ya, akurasinya berapa sih? Akurasi berapa sih gitu kan. Nah, jadi begini cara mendapatnya ya. Jadi confusion metric-nya seperti ini. Nah, confusion metric itu seperti apa? Apa sih sebenarnya confusion metric itu ya? Jadi ini untuk yang model pertama, jadi prediksi dan tes. Labels perbandingan antara label yang seaktual dengan yang hasil prediksi gitu kan. Itu seperti apa untuk model pertama. Jadi cara baca confusion metric ini seperti ini. Jadi ini positif dan negatif. Jadi true positif, F itu false ya, false negatif itu. False positif, true negatif. Jadi ada berapa sih yang terprediksi positif tapi salah gitu, ada 7 gitu. Ada berapa sih yang terprediksi false tapi positif itu kan, ada 2 gitu. Jadi akurasinya cuma 0,875 ya. Kemudian kalau untuk yang model kedua tadi yang tanpa preprocessing, kita bisa lihat di sini cuma 0,8. Jadi beda ya dengan yang dilakukan preprocessing terlebih dahulu dengan yang tidak gitu. Ini lebih banyak yang tidak terprediksi dengan benar ya di sini ya.
Oke, lanjut kita plot lah ya biar mudah untuk dilihat itu. Upload sebentar. Jadi kita plot untuk yang tadi yang satu ya. Tadi kan confusion metric untuk model 1. Nah, tadi confusion metric untuk model 1 ini. Ya, dilihat di sini ya. Jadi yang terprediksi harusnya itu merah, tetapi salah nih, ada 2 yang salah. Itu angka 2 ini adalah merujuk ke 2 ini, 2 hijau ini. Dan angka 7 ini itu merujuk ke yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Gitu ya. Jadi seperti ini cara membaca confusion metricnya dengan gambar ini lebih jelas ya. Jadi yang harusnya merah tetapi terprediksi bukan merah ada 2, yang ini ya. Yang harusnya terprediksi hijau tetapi terprediksi merah itu kan ada 7. Nah, dari confusion metric ini kita bisa ketahuan lah ya kira-kira seberapa bagus sih model kita gitu. Kalau yang tadi kan yang model tanpa itu kan ini ada 12 dan ada 4 kan. Jadi ada 12 di titik sini dan ada 4 di sini yang terprediksi salah gitu. Oke, dari situ Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Oh ya, ini ada pertanyaan, apakah SVM hanya mengelompokkan menjadi 2 grup data saja? Oh, tidak ya, tidak. Jadi bisa banyak data ya. Anda bisa melakukannya gitu. Contoh, misalnya nih, bentar ya, saya kasih contoh untuk yang pertanyaan dari Ilham tadi. Misalnya saya punya data iris ya. Ini targetnya, kalau kita lihat, list set list set data target integer ada 3 ya, 0, 1, 2 atau versi color, setosa sama Ginica gitu kan. Bisa nggak kita klasifikasi ini ya untuk 3 ini? Mestinya bisa ya, mestinya bisa. Kita coba, kita plot dulu misalnya. Untuk diplot karena 3 kan agak sulit ya. Bentar, misalnya kita langsung buat saja ya. Misalnya, bentar. Kita buat classifier-nya, misalnya ini classifier 3. Oke, kemudian kita feed classifier 3 ya, kita feed feature-nya itu feature 3 ya. Dengan feature 3 itu sama dengan
Sepalwi Metaling Oke, dengan target 3, saya sebut target 3 saja di sini. Jadi kita punya data seperti ini, ada 3 kelas ya. Kita coba ini kita fit, oops, error apa nih? Oh sorry, ini tuh data ya, data. Oke, sudah. Nah kemudian kita setelah di fit di atas tadi itu kita cari confusion matrixnya sama akurasinya. Data, kita belum predik dulu. Score. Ini nih, predik. Kita predik dulu ya. Prediksi. Ini data. Ini data. Ini feature 3. Coba data head. Oops, kenapa dia? Should be equal to 2 the number feature at running time. Nah. At training time feature. Oh iya, ini classifier 3, sorry. Ya. Jadi ini prediksinya ya. Tapi sayangnya tadi kita tidak itu ya. Tidak bagi. Nah, data. Dia bilang apa nih? Forecast. Saja forecast tidak ada di sini, yaitu target integer. Oke, ini akurasinya bagus sekali ya, 0,97. Jadi cuman kelas kedua aja nih yang terprediksi salah gitu sama kelas yang ini, yang lainnya oke gitu. Jadi bisa ya, tadi pertanyaan dari Ilham ya, bisa nggak sih lebih dari 1 itu bisa, lebih dari 2 gitu kan, bukan binary classifier bisa gitu. Boleh untuk penelitian skripsi saya Pak, kodingannya, oh boleh, monggo. Pertanyaannya lagi, untuk tingkat akurasinya ada batasan nggak? Maksimal berapa dan minimal berapa gitu. Jadi tidak ada ya, maksimalnya 100% gitu kan. Jadi biasanya itu tadi ya, seperti yang sudah disebutkan di atas, ini anonymous certainty, siapa namanya saya kurang tahu. Mungkin bisa open mic, silakan, monggo. Moderator mungkin bisa mengizinkan yang anonymous certainty di sini. Semuanya di allow mic aja Pak. Enggak, satu aja nih yang anonymous. Soalnya anonymousnya enggak tahu. Enggak tahu ya. Oke. Yeah. Jadi maksimalnya berapa? Ya sebisa mungkin kita setinggi mungkin ya. Tapi maksimal itu pasti 100 akurasinya itu 100% gitu ya. Kalau dalam kasus ini itu persen ya. 100%. Jadi semua itu terprediksi dengan baik. Cuman itu jarang terjadi.
Jadi kalau Anda sudah bisa sampai 90, lebih dari 95, biasanya udah bagus lah machine learning itu, tergantung datanya ya. Jadi sebenarnya tugas data scientist itu di situ, kita harus mencari apa namanya akurasi semaksimal mungkin gitu dengan metode apapun yang kita bisa gitu. Kemudian tadi ya boleh untuk penelitian skripsi saya boleh, monggo, karena kan ini open source ya. Ada pertanyaan lagi, monggo? Di kolom chat ada satu, Pak, tapi orangnya udah tidak. Tadi Coba ada dibaca. di sini. Coba dibaca kalau ada, masih ada. Bismillah, maaf Kak, izin bertanya. Kalau SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear, bagaimana cara membedakannya? Terima kasih. Cara membedakan linear sama non-linear ya. Linear itu kayak tadi ya. Jadi kelas apa namanya? Ini problem yang kita ini nih, problem di sini itu problem linear ya. Karena kita ketika kita plot datanya, mana sih datanya? Data ini. Ketika kita plot datanya kan dia hanya ini ya. Kita bisa bilang wah ini bisa dengan satu garis gitu kan. Di sini garisnya mungkin kan, nah ini kan sudah cukup untuk mengklasifikasikan dua hal tadi, maka SVM-nya cukup sebenarnya. Cuma kalau ingin lebih bagus lagi, pakai yang RBF tadi yang tidak linear ya. Dapatnya itu kalau yang linear kan tadi seperti ini nih, mana ya tadi gambarnya? Seperti ini kan, pokoknya didapatin garis lurus gitu kan, itu adalah garis classifiernya gitu kan, linear kita bilangnya ya. Nah kalau yang tidak linear itu nanti kita dapatnya tidak garis lurus ya, ini seperti ini melengkung gitu kan. Jadi kalau di sini ada data-data yang biru-biru ini apa hijau-hijau di sini itu tetap masih bisa masih bagus untuk mengklasifikasikan gitu ya, meskipun tidak itu gitu. Jadi perbedaannya itu pada boundary ini, pada boundary classification ini, dia itu lurus atau nggak lurus itu. Kalau nggak lurus kita sebut sebagai tak linear lah, itu mudahnya ya, meskipun tidak presisi. Monggo yang mau bertanya lagi. Jadi kalau tadi ya saya summary, intinya itu klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu ya klasifikasi gitu. Kita mengkelaskan beberapa kelas gitu kan. Jadi apa namanya? Misalnya nih kita punya data ada gini, contoh yang itu gimana ya? Oh ya, misalnya dulu saya pernah ke salah satu perusahaan pertanian paling besar di Indonesia gitu ya. Mereka penghasil pisang sama penghasil penghasil nanas gitu ya. Mereka itu punya problem klasifikasi nih. Nah, tapi problem klasifikasinya itu tidak seperti ini ya, tidak apa ini jenis apa enggak gitu. Kalau jenis apa kan sudah otomatis terpisah ya. Misalnya orang menanam pisang jenis Cavendish, orang menanam pisang Ambon, itu kan udah terpisah ya karena industri. Nah, yang mereka ingin klasifikasikan itu apa namanya? Bentuk buahnya gitu. Bentuk buahnya bagus apa enggak gitu. Nah, kalau bentuk buahnya bagus, maka kita kasih grade A misalnya. Kalau bentuk buahnya sedang gitu kan, tidak terlalu bagus tapi dia tidak terlalu bagus gitu ya. Kita sebut sebagai ya misalnya gini, satu untuk lokal, yang kedua untuk nasional, yang ketiga itu untuk kebutuhan ekspor gitu ya. Kebutuhan ekspor, kebutuhan domestik, sama kebutuhan yang dibuat untuk keripik dan sebagainya, itu kan grade yang sangat lebih itu ya. Nah, bisa nggak sih kita dengan computer vision misalnya kan, dengan kamera itu kita membedakan itu gitu. Oh, jadi selama ini kan pakai mata manusia ya. Oh, ini masuk grade A, ini masuk grade B, ini masuk grade C, ini masuk grade D gitu kan. Nah, jadi bisa juga digunakan seperti itu gitu kan. Atau misalnya teman-teman kan kalau masa musim-musim
pemilu gitu ya. Itu kan ada banyak partai, kemudian ada banyak simpatisan gitu kan. Nah, challenge bagi teman-teman, bisa nggak teman-teman membuat suatu algoritma gitu ya, sebuah machine learning gitu kan, algoritma classifier untuk membedakan misalnya, oh ini itu kubunya Pak A gitu, oh ini kubunya calon presiden B, oh ini kubunya calon presiden C, hanya dengan melihat postingan dia di Facebook misalnya. Nah, itu juga termasuk problem klasifikasi ya. Jadi untungnya untuk apa kayak gitu? Ya banyak ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa scroll Facebook gitu kan, teman-teman scroll Facebook gitu atau Twitter gitu kan. Nah, dari postingan itu teman-teman klasifikasi itu gitu kan, klasifikasi gitu kan. Nah, kalau ternyata dari hasil klasifikasinya teman-teman akurasinya ya cuma 0,8 gitu kan, atau 80% lah akurasinya gitu kan. Tapi ketika itu bisa sampai 0,8% gitu kan, 80% itu, dan nanti bisa ketahuan kan misalnya teman-teman bisa scroll 1 juta postingan atau ya 1.000 postingan gitu kan, di sana dapetin misalnya oh ternyata 60% itu memihak kepada A gitu kan, dan 40% memihak kepada B gitu kan. Nah, data itu bisa teman-teman jual gitu ya, bisa teman-teman jual ke para politisi gitu. Bilangnya gini, hey, aku punya data nih gitu yang menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya kalah gitu ya misalnya ya. Nah, dengan data ini aku tahu nih gitu kan sentimen masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi mereka bisa menggunakan itu ya. Jadi sekarang itu sebenarnya dunia perpolitikan kita saya pikir sudah sangat menggunakan hal seperti itu ya. Sudah terbiasa menggunakan hal seperti itu. Oke, monggo yang mau ditanya, ada yang mau bertanya. Jadi klasifikasi itu ada banyak sekali ya algoritmanya. Teman-teman bisa lihat misalnya contohnya di SVM di eskalan ini ya. Kalau kita lihat kan misalnya import from eskalan import SVM itu dari SVM aja itu udah ada banyak gitu. Import SVM, lalu kita cari ya. SVM ada apa aja? Itu ada banyak. Ada linear revisi, ada linear SVR, ada macam-macam ya. Yang R ini regression. Jadi untuk problem regresi, sedangkan C itu classifier ya untuk classification gitu. Terus ada apa aja sih di situ gitu kan? Misalnya teman-teman mau buat skripsi gitu, ya udah kita teman-teman lihat aja di eskalan ada apa aja gitu. What eskalan? Cari di eskalan ada apa aja sih gitu kan? Ada SVM, ada mana tuh? UTLCS, preprocessing, matrix, dataset. Oh, kalau di eskalan ini sedikit ya. Cuma SVM tadi sepertinya untuk yang machine learning-nya. Oh, ada linear model nih. Untuk yang linear model, teman-teman tinggal from eskalan linear model kan tinggal dikir linear model. Teman-teman bisa dapat linear modelnya dapat ini ada lasso, ada dan sebagainya gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin proses gambar ya, klasifikasi gambar misalnya, teman-teman mungkin bisa coba Keras untuk awalan ya, bisa coba Keras seperti di sini misalnya nih, Keras misalnya dengan kata kunci how to classify image using Keras gitu kan. Nah, di sini ada nih. Teman-teman bisa coba itu. Ya, seperti ini kira-kira ya.
Jadi di luar sana sebenarnya sangat banyak apa namanya yang teman-teman bisa dapatkan itu terkait kalau ingin menjadi data scientist ya. Bahkan saya pun belajarnya dari internet itu ya, secara online. Tidak pernah apa namanya ikut kursus yang sifatnya berbayar. Jadi saya itu tinggal cari di internet aja gitu kan, dengan kata kunci yang tepat nanti bisa gitu dapatin hal yang kita mau. Sepertinya untuk hari ini materi hanya itu ya yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini adalah yang terakhir ya dari saya untuk pada online programming, Python programming ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh diskusi, monggo sekarang. Kalau tidak, mungkin nanti saya tutup dan saya meminta maaf jika selama ini terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang saya tidak sengaja menyinggung teman-teman ya. Monggo yang mau didiskusikan, kalau nggak ada kita tutup. Monggo moderator diambil alih. Baiklah. Oh, ada satu pertanyaan lagi dari Mas Fawaz. Open mic aja, Fawaz? Ya boleh open mic aja. Oke. Ya, baiklah kepada Mas Fawaz, silakan bertanya langsung. Nah, kedengeran suara saya? Ya, jelas. Monggo Mas Fawaz. Tadi kan untuk klasifikasi confusion matrixnya kan yang 2x2 dicontohin. Nah, yang 3x3 itu kayak gimana ya? Oke, ini yang tidak penentuan TP, TN, FP, FN gitu loh. Oke. Jadi kita dari dua dulu ya. Kita dari dua dulu. Ini misalnya kan confusion matrix ini. Jadi ada positif, ada negatif. True positif, false negatif gitu kan. Ada false positif sama true negatif. Nah, kalau untuk dua, berarti kan yang apa namanya? Bentar di gambarnya tadi biar lebih jelas. Nah, ini gambarnya ini. Nah, ini kan true positif, ini false. Bentar saya copy biar jelas nih. Ya. Ini saya taruh di sini. Yap. Nah, ini kan ada positif, ada negatif, ada positif dan negatif ya. Karena kita kan cuma punya dua kelas di sini. Nah, true positif itu artinya yang terprediksi apa namanya benar untuk kelas tersebut ya, kelas pertama ini itu ada berapa gitu. Ini ada 46. Kemudian yang terprediksi tetapi salah, kelas tersebut tetapi salah ada berapa? Ada 7. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, yang kedua apa namanya yang terprediksi pada kelas 2 tetapi salah gitu ya. Ada 2 di sini kan, ada 2. Tetapi yang terprediksi pada kelas yang ini, kelas negatif ini, tetapi benar gitu ya, ada berapa? Ada 25. Nah, bagaimana dengan 3 kelas? Gitu kan? Tadi kan 3 kelas. Ini ya, 3 kelas gitu kan. Mirip itu 3 kelas, cuma kan sekarang bukan P dan N ya, bukan positif negatif ya, tapi 1, 2, 3 gitu kan. 0, 1, 2 lah ya. Kita anggap misalnya 0, 1, 2 gitu. Jadi yang terprediksi dia di kelas 1 tetapi benar gitu ya, ada 50 gitu kan. Yang terprediksi di kelas ini kan terprediksi di kelas ke-0 tetapi benar gitu kan, ada 50. Terprediksi di kelas ke-0 tetapi dia salah gitu ya, tapi terprediksi di kelas ke-2 gitu, ada 0 gitu. Kemudian ini terprediksi di kelas 1 tapi salah gitu, harusnya dia dia itu harusnya kelas berapa gitu. Seperti itu. Yang ini yang ada salahnya ya. Jadi tadi ya seperti tadi yang apa namanya tadi yang ini. Jadi kalau yang ini tuh terproduksi benar tapi pada kelas yang benar gitu. Terprediksi apa namanya salah gitu ya. Ini kan 7 nih. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan harusnya kelas merah, kelas yang atas, tapi dia terprediksi salah gitu. Tergambar nggak? Oke, bergambar. Oke, ya kayak gitu aja sebenarnya. Cuman kalau yang ini
lebih banyak gitu ya, lebih banyak apa namanya, lebih banyak kelasnya kan, ada 3 kan, 1, 2, 3 kan. Oh gitu, oke. Ya udah mulai tergambar. Oke. Nanti dilihat aja nanti. Oke. Ada yang lagi yang mau tanya, monggo? Jadi intinya teman-teman semangat ya, maksudnya jadi data science itu pekerjaan yang paling seksi ya, beberapa tahun gitu kan. Dijelaskan menjadi pekerjaan yang paling seksi itu artinya apa? Artinya salah satunya ya, dia eksekutif ya di perusahaan-perusahaan, dianggap orang pintar gitu, seperti dukun gitu ya, dianggap orang pintar. Kemudian gajinya juga di atas rata-rata gitu kan. Jadi dan belajarnya cukup mudah ya, karena banyak sekali resources online yang tersedia, yang asalkan kita mau belajar ada gitu. Nah, triknya gimana biar teman-teman nanti bisa mendapatkan pekerjaan itu gitu ya? Ada beberapa jalur gitu ya yang bisa teman-teman tempuh. Kalau saya dulu jalurnya itu dari mulai magang. Jadi saya tidak dari apa namanya daftar kerja langsung, nggak bisa magang gitu. Nah, pas magang ini mungkin gaji teman-teman sangat sedikit ya, kan cuma magang tuh paling dapat gaji ya, uang saku lah, itu pun kalau ada ya uang saku gitu. Tapi dari sana kalau teman-teman bisa gitu ya, itu biasanya teman-teman akan ditawari untuk pekerjaan gitu, menjadi senior, menjadi junior data scientist, biasanya seperti itu ya. Kalaupun teman-teman di situ tidak ditawari junior data scientist gitu ya, tapi teman-teman bagus, biasanya nanti teman-teman akan direkomendasikan tuh. Nah, direkomendasikan. Nah, kalau tidak dapat rekomendasi, maka minta aja rekomendasi. Nah, dari sana bisa menjadi tiket yang sangat berharga ya bagi teman-teman untuk melanjutkan karir yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau saran saya, teman-teman bisa ikuti apa yang saya lakukan ya. Jadi pertama itu magang. Jadi kalau saya sih nggak muluk-muluk waktu itu ya, tidak muluk-muluk langsung kerja gitu, nggak, magang dulu gitu. Magang kan mudah tuh, cenderung lebih mudah ya mendapatkan pekerjaan magang gitu kan. Magang selama 3 bulan gitu kan, habis itu teman-teman bisa ditawari. Nah, kalau teman-teman memang bagus, nanti insya Allah akan sangat cepat ya karirnya menanjak gitu. Dan problem di data science itu menarik ya, teman-teman bisa explore gitu. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada satu lagi, Pak. Monggo. Jadi silakan. Halo Pak, selamat sore. Ya, sore. Iya, saya Linda mau bertanya tentang internal validation sama external validation. Nah, kira-kira yang digunakan itu lebih ke eksternalnya atau yang internalnya ya Pak? Maksudnya eksternal itu seperti apa? Saya baru tahu. Kalau mungkin itu ya. Ya, Gimana? validation itu kan yang dari tadi di split jadi 20% dari data testing, yang 80% dari data training. Kalau sepemahaman saya Pak, kalau internal itu digunakan untuk membangun model. Tapi kalau eksternal itu yang digunakan untuk testingnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau nulis paper Pak, yang digunakan ya atau yang ditulis itu lebih dititik beratkan ke validasi eksternalnya yang lebih bagus atau milih yang internalnya yang lebih bagus. Oke, mungkin Mbak Linda tadi ya? Iya Pak. Oke, mungkin Mbak Linda sedikit mispersepsi atau saya mispersepsi ya. Jadi internal validation yang dimaksud itu sebenarnya adalah validasi dengan data training itu sendiri gitu. Sedangkan external validasi itu mungkin dengan tes tadi. Jadi tentu saja yang lebih valid yang mana? Tentu saja yang lebih valid itu yang eksternal. Jadi kalau kita punya data, kemudian data itu kita gunakan untuk fit ya, untuk mentraining untuk mentraining model mesin learning kita. Kemudian data itu kita sudah untuk tes kan nggak bangun kan? Itu mungkin yang disebut dengan internal ya mungkin ya untuk Mbak Linda ya.
Nah, yang eksternal itu dari untuk yang tes tadi. Jadi kita split dulu, kita pisahkan antara tes dan training gitu ya. Kemudian yang training untuk training, tidak untuk tes, tidak untuk mengukur akurasi gitu. Nah, akurasi itu diukur dengan data tes tadi. Gitu. Ya baik Pak, berarti yang tadi hasilnya 97% itu dari akurasi testing ya Pak? Harusnya dari akurasi testing, tapi yang di sini tadi saya tidak ini ya, tidak bagi menjadi dua kan di sini kan. Oh iya, iya. Ini salah ini salah ini. Ini salah. Oke, yang benar yang contoh di atas. Jangan di-split dulu. Iya. Setelah di-split baru nanti kemudian yang untuk tes saja. Jadi tes itu untuk tujuannya untuk menentukan akurasi, menentukan S-square, menentukan macam-macam ya. Intinya menentukan model performa gitu. Sedangkan untuk yang data sendiri dipredik untuk sendiri gitu ya, itu hanya untuk ngecek aja sih biasanya, untuk lihat kayak gimana sih gitu kan hasil saya dengan apa namanya modelnya gitu ya, dengan apa ini kan tadi target integer dengan prediksi gitu kan. Di sini kan mungkin kamu sebut sebagai internal tadi ya, internal data gitu kan ya, eksternal data tadi yang berurusan dengan tes gitu. Yang harus dipakai yang tes ya. Oh iya. Cuman seperti yang waktu itu disebut sama Mas Haris ya, jadi cara menentukan tren dan tes sebenarnya bebas. Orang bisa menentukan dengan cara apa ya, bisa di-split dengan secara sederhana seperti yang tadi saya lakukan, tapi itu biasanya tidak selalu bagus, ya kan? Nah, harus dicari sedemikian rupa sehingga distribusi dari tren dan tes itu seragam gitu, menyeluruh ya, bukan seragam, menyeluruh gitu. Jadi misalnya gini, misalnya Mbak Linda punya data anak umur 0 sampai dengan 10 tahun misalnya. Nah, ketika split gitu kan, ketika kita split, maka baik di tes ataupun di training itu tetap harus ada data dari 0 sampai 10 tahun gitu. Jangan sampai yang digunakan untuk train itu cuma dapat dari 0 sampai 5, yang untuk tes itu dari 5 sampai 10. Nah, itu nanti jadi tidak valid. Oke, ketangkap Mbak? Iya, baik Pak. Oke, sip. Cukup, makasih Pak. Sip, sama-sama. Oke, kalau ada yang lain. Jadi, mungkin beberapa hal yang perlu gitu ya. Jadi kebanyakan orang berpikiran ketika kita punya data yang sangat besar, maka kita bisa membangun model yang bagus. Itu tidak selalu benar ya, teman-teman ya. Tidak selalu benar. Jadi data seperti apa sih yang bagus untuk kita buat machine learning gitu ya? Data yang seperti apa karakternya itu. Satu, ya datanya cukup itu ya. Maksudnya cukup itu dia menyeluruh. Oke. Jadi tadi ya, andai kan kita punya data anak gitu ya, anak umur 0 sampai misalnya 10 tahun gitu kan. Maka ketika ini kita buat training untuk apapun ya, misalnya untuk memprediksi tinggi badan atau memprediksi berat badan gitu ya. Nah, ini ya tentu saja modelnya itu hanya sesuai untuk yang digunakan untuk prediksi 0 sampai 10 tahun gitu. Jadi kalau kita punya data 0 sampai 10 tahun, tapi kita untuk memprediksi misalnya untuk umur 15 tahun ya itu tidak valid gitu. Ini sebenarnya kesalahan para data scientist ada di sini kadang-kadang ya. Jadi menganggap datanya banyak gitu ya. Jadi meskipun ini datanya sebanyak apapun gitu kan, kalau untuk memprediksi data 15 tahun ya, anak 15 tahun gitu kan, misalnya 0 sampai 10 tahun misalnya kita untuk memprediksi apa? Misalnya memprediksi dia pandai atau tidak gitu. Jangan pada ya, misalnya berat badannya berapa gitu. Berapa. Nah, misalnya kita punya data warna kulit, kemudian ukuran mata, lebar perut dan sebagainya gitu kan. Kemudian kita prediksi berat badannya berapa. Nah, kalau model kita hanya di training dari umur 0 sampai 10 tahun, maka itu tidak valid untuk memprediksi lebih dari ini ya. Jadi itu di luar skupan model sebenarnya. Meskipun kemungkinan ada relasi gitu, ada kolerasi antara
antara 0 sampai 10 dengan 15 misalnya tidak terlalu berbeda data 15 ternyata gitu kan. Tapi tetap itu harus dibuktikan dulu. Benar nggak sih ada kolerasi gitu? Kalau memang tidak ada kolerasi maka jangan gitu. Oke ya. Jadi harus menyeluruh gitu. Jadi apakah data yang banyak itu bagus? Tidak selalu bagus ya. Terutama untuk kos komputasi itu kalau di industri biasanya sangat strict ya di kos komputasi. Jadi kalau data banyak, justru malah kita kebanyakan para data scientist itu hanya mengambil sedikit gitu. Tapi yang representatif. Karena buat apa? Datanya banyak gitu kan? Karena kalau datanya banyak, komputasinya lama dan sebagainya gitu. Hasilnya pun tidak begitu berbeda. Maka kita ambil sedikit aja gitu. Tapi tadi ngambilnya bagaimana? Yang menyeluruh. Artinya seluruh area concern itu ada gitu. Monggo kalau ada yang bertanya lagi. Jadi data yang besar itu tidak selalu bisa ya, tidak selalu bagus gitu. Karena model itu sebenarnya adalah representasi dari data. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin teman-teman bisa pelajari selanjutnya ya. Hal-hal yang mungkin bisa teman-teman pelajari ya. Explore gitu kan. Misalnya satu, scraping. Scraping itu apa? Scraping itu kita ngambil data dari tempatnya orang lain ya, terutama website kan. Jadi dengan metode scraping itu kita bisa ngambil data dari Twitter, kita mungkin bisa saja ngambil data dari Google dan sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman bisa scrape gitu kan, itu bagus ya. Cuman di sini ada paksaan juga, hati-hati karena tidak semua website boleh di scrape gitu. Atau ada yang boleh di scrape tapi human like gitu. Jadi kalau misalnya nih di Google itu dulu saya pernah ngambil data Google Business itu. Jadi dari Google Business itu kita ambil datanya itu. Jadi misalnya nih data review dealer mobil di lingkungan di sekitar Jakarta gitu, kita scrap semua gitu. Dari situ nanti kita klasifikasi tuh, oh bengkel ini tuh bengkel bagus, bengkel tidak bagus hanya berdasarkan review tadi dari Google ini ya, dari Google Business itu, dari Google Map. Nah masalahnya kan kita nggak punya data dari Google Map kan, makanya kita harus scrap kan. Nah di sinilah scraping itu penting. Kemudian yang kedua misalnya model deployment. Maksudnya model deployment gimana? Jadi sebenarnya teman-teman di sini tidak kadang-kadang itu tidak cukup hanya membuat model gitu ya. Hanya membuat model udah itu. Kadang-kadang itu nggak cukup untuk dipercaya. Kalau mungkin di dunia penelitian membuat modelnya digunakan untuk prediksi, kemudian kita buat laporan dari hasil prediksi itu, ya kan? Cukup gitu ya. Habis itu sudah. Nah, kalau di industri tidak cukup hanya seperti itu ya. Karena modelnya itu nanti harus dikonsumsi kan. Jadi kita buat alat untuk memprediksi besok panen pisang itu selama setahun ke depan panen pisang itu berapa sih gitu kan. Nah, ketika kita tahu panen pisang itu berapa, kita bisa menentukan berapa sih yang harus kita tanam gitu ya. Misalnya panen pisang tahun depan gitu ya, atau misalnya setiap setahun ya misalnya. Setiap setahun misalnya kita tahu kira-kira akan ada berapa panen gitu ya secara nasional gitu kan. Nah, ketika kita tahu di situ panennya kurang, maka kita bisa panennya lebih banyak gitu kan. Nah, ketika kita panen kita tanam datanya tapi di situ kita benar, kita tanam banyak dan ternyata stok di situ kurang gitu kan, kita untung besar gitu. Atau sebenarnya gini nah, misalnya nih kita tahu nih besok akan ada Idul Fitri, kemudian besok harga bahan makanan termasuk ayam gitu ya, itu kan mahal. Nah, kita bisa predik dengan pasti kapan sih itu akan mahal gitu ya. Nah, wah, pada tanggal-tanggal ini akan mahal. Nah, maka jauh-jauh hari kita sudah bisa kita bisa mempersiapkan ya.
Misalnya kalau ayam itu 3 bulan panen, maka 3 bulan sebelum itu kita harus tanam kan. Ketika nanti di situ tuh harganya akan mahal atau produksinya akan kurang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang-orang juga sudah punya machine learning di kepala masing-masing ya, tapi tidak formal gitu kan. Jadi kita tahu sebenarnya kalau mau Idul Fitri, mau tahun baru itu harga akan mahal gitu kan. Nah, dari situ itu sebenarnya sudah ada machine learning ya di situ ya, sudah ada kecerdasan yang orang tuh sudah tahu gitu, berdasarkan kebiasaan data gitu kan. Machine learning juga gitu. Jadi nah cuman itu orang mau menggunakan itu apa enggak gitu ya. Ketika tahu besok harga ayam akan naik, nah kita take action atau enggak gitu kan. Sama sih perusahaan-perusahaan juga begitu ya. Ketika nanti punya data scientist, dia memberi sesuatu, dia mau take action atau enggak gitu. Nah, jadi tidak semua perusahaan juga apa ya, mereka itu mau take action ya, karena ada banyak pertimbangan. Monggo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak lagi? Oh, ini ada yang bertanya, anonymous attendance. Diajarin codingan untuk crawling data nggak Pak? Oh, tidak ya, untuk apa namanya, pada program ini tidak sampai itu ya, tidak sampai crawling. Mungkin ke depan bisa lah kita adakan crawling itu. Tapi teman-teman bisa cari kok di internet sendiri. Ini ya, tadi scraping, model deployment gitu kan. Kemudian tidak bosan ya saya menyampaikan, teman-teman itu cobalah bereksperimen, membuat model, membuat prediksi gitu kan dengan data-data yang dari internet kan banyak tuh. Kemudian pamerkanlah gitu ya, pamerkanlah di Facebook lah, di LinkedIn lah gitu kan, agar teman-teman dikenal sebagai data scientist ya. Dari sana itu untungnya banyak sih. Monggo moderator, kalau mau ditutup saya sudah cukup sih. Oh iya, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan menutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya dan juga para peserta yang telah hadir. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari pada waktu yang sama, insya Allah. Saya rasa cukup sekian. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Dan dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya akan saya bagikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Ya, baik. Presentasinya telah saya taruh di chat.